Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Mengawali pagi hari ini, Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan membekali kita, yang akan menjadi pedoman bagi kita dalam melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini khususnya. Bapak Ibu, marilah sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami memuji nama-Mu ya Tuhan, sebab kami masih boleh bangun dengan keadaan sehat dan penuh sukacita pada pagi hari ini. Kami yakin itu semua karena kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mulialah nama-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami oleh Roh-Mu untuk mampu memahami firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, tanggal 27 Agustus 2024, tertulis dari kitab Ibrani 13 ayat yang ke-16. Ibrani 13 ayat yang ke-16 saya akan bacakan untuk kita semua. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbuat baik harus menjadi gaya hidup orang Kristen. Kebaikan adalah sifat ilahi yang harus terpancar dalam kehidupan orang percaya. Mengapa Bapak Ibu? Karena status kita adalah anak-anak terang yang harus berbuat baik, yang harus berbuat keadilan, dan harus berbuat kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan itu baik dan teladan kebaikan telah ditunjukkan dalam dirinya. Tuhan berbuat baik tanpa memandang status, tanpa memandang ras. Tuhan berbuat baik tanpa memandang agama, tanpa memandang suku. Dan Tuhan berbuat baik tanpa memandang sosial, keadaan sosial. Dia berbuat baik kepada semua orang, menyembuhkan yang sakit, melepaskan dari roh-roh jahat, memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus, dan lain sebagainya. Banyak teladan kebaikan yang telah dilakukan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, karena Tuhan Yesus telah memberikan teladan kebaikan, memberi contoh teladan kebaikan, maka setiap orang yang mengaku menjadi pengikut Kristus haruslah mampu melakukan kebaikan, harus mampu mengikuti jejaknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak kondisi kita sekarang yang membuat kita merasa bahwa hidup kita juga perlu dikasihani, merasa tidak cukup, merasa kurang bersyukur. Sehingga keadaan seperti inilah yang membuat kita terkadang mengabaikan panggilan-panggilan kebaikan untuk orang lain. Atau bahkan ketika kita memiliki simpati, hanya sebatas simpati, tidak sampai kepada empati, tidak sampai kepada aksi nyata, perbuatan nyata. Ini kondisi yang dilahirkan sebab kita merasa hidup kita belum cukup, sebab kita merasa kita juga perlu dikasihani, sebab kita juga kurang bersyukur dalam hidup ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat kita merasa cukup dalam hidup, saat itu jugalah kita mampu melihat kebutuhan orang lain. Saat kita merasa cukup dalam hidup, saat itu jugalah kita mampu melihat kebutuhan orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat kita berbuat baik kepada sesama, saat kita berbuat baik kepada semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini, maka kita sedang memiutangi Tuhan. Kabar baiknya Bapak Ibu, berbuat baik kepada semua makhluk ciptaan Tuhan, maka kita sama dengan sedang memiutangi Tuhan. Kita membuat Tuhan berutang kepada kita Bapak Ibu. Yang artinya setiap balasan kebaikan itu akan Tuhan berikan, Tuhanlah yang akan membalaskannya. Luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbuat baiklah apapun kondisinya.
Teladanilah perbuatan baik yang telah dicontohkan Tuhan Yesus. Berkat-Mu harus menjadi berkat bagi orang lain. Jadilah orang baik dalam ketulusan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami disegarkan kembali melalui firman-Mu pada hari ini dari kitab Ibrani, yang mengingatkan kami untuk selalu menjadikan kebaikan menjadi gaya hidup kami. Kebaikan harus menjadi gaya hidup kami. Sebagaimana Tuhan, Engkau telah mencontohkan teladan-teladan kebaikan. Seperti itulah seharusnya kami memancarkan nilai-nilai kebaikan itu di dalam kehidupan kami. Sebab kami adalah anak-anak terang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Untuk itulah ingatkan kami agar kami selalu memancarkan kebaikan, memancarkan keadilan, dan memancarkan kebenaran dalam seluruh tatanan kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk mampu melakukan kebaikan kepada semua orang, bahkan kepada musuh kami. Sebab itulah yang Engkau kehendaki. Ingatkan kami Tuhan untuk juga selalu merasa cukup, merasa bersyukur dalam hidup kami. Sehingga ketika kami mampu merasa cukup dalam hidup kami, maka kami juga akan mampu melihat kebutuhan orang lain, melihat penderitaan orang lain. Tolonglah juga kami ya Tuhan, agar kami mampu menjadikan berkat yang telah kami terima dari-Mu, agar dapat menjadi berkat juga bagi orang lain. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mampu menjadi orang baik dalam ketulusan. Apapun kondisinya, kami mampu berbuat baik dengan ketulusan landasannya, pondasinya. Sebab kami tahu segala upah yang kami kerjakan itu adalah Tuhan yang membalaskannya, adalah urusan kami dengan Sang Pencipta, dengan Engkau. Tuhan yang akan memberikan semua Tuhan upah itu. Untuk itu ingatkan kami untuk selalu tekun, untuk selalu semangat menyebarkan kebaikan. Sebab itulah korban-korban yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami tak dapat melakukan itu tanpa pertolongan daripada Tuhan, sebab kedagingan kami yang lemah. Untuk itu oleh Roh Kudus-Mu tuntunlah kami, untuk kami selalu semangat, untuk kami selalu ingat agar menjadi pelaku firman-Mu di dalam seluruh lini kehidupan kami. Dalam satu hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan kami. Tolonglah kami untuk dapat melakukan semua aktivitas kami, kegiatan kami. Sebab kami tahu tanpa pertolongan Tuhan kami tak dapat melakukan apapun. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Kami sampaikan dalam Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.